Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 8 September 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Dewasa Berpikir dan Bertindak. Dewasa berpikir dan bertindak. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal kelima ayat 15 sampai ke 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kecepatan kami mengalami kedewasaan jauh lebih cepat daripada pertumbuhan usia kami dari tahun ke tahun yang terus akan bertambah dan tidak pernah mundur. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami belajar untuk semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kehidupan ini perlombaan di dalam hal kedewasaan. Mari kita belajar dari usia kita. Usia kita itu setiap saat bertambah. Kalau jam itu bertambah 1 jam, maka usia kita pun bertambah 1 jam. Kalau waktu itu bertambah 1 minggu, maka usia kita pun bertambah 1 minggu. 1 tahun pun bertambah 1 tahun. Dan usia itu positive thinking, tidak pernah mundur. Dia akan terus bertambah dan tidak pernah akan terhenti. Apapun keadaannya, apapun persoalan hidup kita, apapun problem yang kita hadapi, usia kita akan tetap konsisten bertambah. Bagaimana dengan kedewasaan? Ini yang menarik tentang kedewasaan. Kedewasaan itu adalah sebuah kematangan pribadi yang semakin bertumbuh, yang semakin dewasa di dalam semua aspek. Tema kita berjudul Dewasa Berpikir dan Bertindak. Yang kita perjuangkan dalam kehidupan ini, bagaimana kehidupan kita itu dewasa dalam berpikir dan bertindak. Firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Apa itu hari-hari? Kehidupan ini kalau tidak disiasati dengan baik adalah kehidupan yang jahat. Karena di dalam setiap waktu kehidupan kita ada iblis yang ikut bersama-sama dengan kita. Ada setan yang terus akan menggoda kita. Mereka adalah kuasa kegelapan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah putus asa dan tidak pernah akan menghentikan seluruh perjuangannya dalam rangka menaklukkan kita. Kehendak iblis, kehendak setan adalah kita berhenti dari kedewasaan. Kalau bisa mundur semakin baik. Itulah kata setan. Karena itulah pekerjaan daripada iblis. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita bekerja sama dengan Allah, kita bergumul dengan firman, kita bertumbuh di dalam kebenaran, kita akan jauh lebih cepat daripada waktu kehidupan kita. Usia kita mungkin 20, kita seringkali bertemu dengan anak-anak muda, masih usia belasan tahun, masih usia 20. Namun pemikirannya matang seperti orang yang 40 tahun. Kedewasaannya itu bertumbuh seperti orang yang 50 tahun. Namun juga kita bertemu dengan orang-orang yang sudah 60 tahun, 70 tahun, bahkan semakin tua, semakin mundur, semakin kanak-kanak, semakin egois, pemarah, pikirannya negatif, mudah berprasangka, mulutnya menyakitkan, kehidupannya tidak bertanggung jawab, tidak menjadi berkat buat keluarga, kemanapun dia berada, selalu menjadi persoalan buat hidup dirinya sendiri dan juga orang-orang sekitarnya. Sehingga sahabat seperjalanan, kita perlu berjuang, berlomba dengan pertambahan usia kita. Apalagi sahabat seperjalanan yang saat ini mendengarkan renungan sahabat seperjalanan yang pada hari ini, Rabu 8 September. Bagaimana dengan pertumbuhan kita? Firman Tuhan berkata kita ada 2 pilihan dalam kehidupan ini. Sebagaimana dalam Efesus pasal kelima, ayat yang ke-15 dan ke-16. Pilihan kita hanya ada 2. Kita menjadi orang yang bebal atau orang yang arif. Sehingga firman Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau kita memperhatikan hidup dengan seksama, kita akan menjadi orang arif. Suatu kita hidup tidak dengan seksama menjalankannya, kita akan menjadi orang bebal. Dan itu adalah pilihan. Menjadi orang yang dewasa, bertumbuh dalam kedewasaan, dalam berpikir dan bertindak, atau menjadi orang yang berhenti
tidak berpikir, tidak bertindak dengan baik. Yang kita tabung, yang kita kumpulkan, yang kita koleksi adalah semua perkara-perkara yang negatif, dan itu disebut dengan orang bebal. Apa ciri orang bebal? Ciri orang bebal itu berhenti belajar, keras kepala, sulit dievaluasi, sulit diberikan masukan. Hatinya kecil, sempit. Dia merasa hidup benar sendiri. Kehidupannya hanya ingin terus bersaing dan mengalahkan orang lain. Dia ingin selalu menang. Hidupnya argumentatif, bukan akomodatif. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar malu. Malu dengan apa? Dengan usia yang terus bertambah. Saat ini saya sudah melewati usia ke-58 tahun. Berarti dalam 2 tahun lagi saya sudah 60 tahun. Saya sedang berlomba dengan usia. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan kita kemudian masuk dalam sebuah kategori, saya ini orang tua, lebih banyak makan asam garam, lebih berpengalaman. Dan itulah kemudian yang kita pakai untuk menekan orang-orang yang lebih muda dari kita. Kita merasa paling benar, kita merasa paling mengerti. Jabatan tidak menunjukkan kedewasaan. Harta benda tidak menunjukkan kedewasaan. Usia tidak menunjukkan kedewasaan. Kedewasaan itu adalah pertumbuhan yang tidak ada mengaitnya dengan usia. Namun kedewasaan itu adalah sebuah kehidupan, sebagaimana dalam Efesus pasal ke-5 ayat 15 dan 16. Kita menjadi pribadi yang memperhatikan kehidupan kita itu dengan seksama. Bagaimana kita menjalani hidup. Kita menjadi orang arif yang kita kejar dan mempergunakan waktu-waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Sahabat seperjalanan, bagaimana caranya kita untuk bertumbuh dalam kedewasaan? Dalam berpikir dan bertindak. Berikan banyak waktu untuk dirimu, mengevaluasi diri di hadapan Allah, bukan mengevaluasi orang lain. Belajar untuk memperbaiki kekurangan diri sendiri, bukan kekurangan orang lain yang terus kita bahas, yang terus kita permasalahkan, yang terus kita bincangkan. Telunjuk kita lebih banyak menunjuk orang lain. Saat ini kita lebih banyak harus menunjuk diri sendiri. Bawa di dalam doamu, ya Tuhan, apa yang kurang di dalam hidup saya? Apa yang harus kami perbaiki? Pertobatan apa yang harus saya lakukan? Agar kehidupan kami, para sahabat seperjalanan, menjadi pribadi-pribadi yang arif, pribadi-pribadi yang memperhatikan hidup ini dengan seksama, dan mempergunakan waktu-waktu yang ada itu dengan baik, sehingga kehidupan kita, kehidupan sahabat seperjalanan, menjadi berkat, menjadi pohon yang teduh bagi mereka yang sedang dalam kepanasan dalam hidup ini, menjadi jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami hambatan, menjadi kesembuhan buat orang-orang yang terluka hatinya, yang mengalami kepahitan, menjadi orang penolong, penopang bagi mereka yang sedang lunglai dalam kehidupan, yang terhempas oleh masalah hidup yang berat, bukan jadi pribadi yang sebaliknya. Sahabat seperjalanan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Selamat menjadi pribadi yang dewasa dalam berpikir dan bertindak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau bersyukur untuk sahabat seperjalanan yang minta didoakan untuk syukuran rumah buat pasangan muda yang sudah menikah. Engkau berkati tidak hanya rumahnya, tapi juga keluarganya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk salah seorang sahabat seperjalanan, seorang ibu yang sedang mengalami kehamilan anak yang ketiga. Tuhan yang akan pelihara, Tuhan yang akan jaga, Tuhan akan lindungi, beri kesehatan kepada keduanya. Kami berdoa juga untuk kedua sahabat seperjalanan, dua pasang sahabat seperjalanan yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Tuhan akan berkati, Tuhan akan pimpin dan tolong. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, menghadapi rintangan dalam kehidupan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Tuhan,
Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jadilah pribadi yang dewasa berpikir dan bertindak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.